Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum dan Pengendalian Perencanaan. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan dengan NIM 18 19 10 50 10 46 dari mahasiswa Universitas Jember, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada kali ini saya akan membahas terkait PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan studi kasusnya sendiri di Kabupaten Kediri terkait penyerobotan tanah. Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara kesejahteraan atau welfare state. Gagasan utama dalam konsep ini yaitu bahwa negara Indonesia bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan cara mensejahterakan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan, dan pencegahan masalah-masalah sosial. Negara Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah penduduk tertinggi nomor 4 di dunia. Dengan jumlah penduduk yang tinggi membuat kebutuhan akan lahan semakin tinggi. Dengan tingginya harga lahan membuat sebagian orang ingin memiliki lahan dengan cara kejahatan seperti penyerobotan tanah, mafia tanah, dan lain-lain. Untuk mengurangi terjadinya pelanggaran tersebut seperti penyerobotan tanah, mafia tanah, harus adanya program pemerintah seperti program yang digagas oleh Kementerian ATR BPN, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL, dan melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP. Pada program PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dulu belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa atau perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimilikinya. Lambannya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR BPN telah meluncurkan program prioritas nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. PTSL sendiri menurut Permen Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 12 tahun 2017 memiliki tujuan untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka, serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Selanjutnya ada program pemerintah yaitu PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, mudah, dan transparan. Didirikannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Menurut Perpres Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP memiliki tujuan untuk yang pertama, memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Yang kedua, memperpendek proses pelayanan. Yang ketiga, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau. Dan yang terakhir, mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. Untuk studi kasusnya, saya mengambil di daerah saya sendiri, di mana di daerah saya sendiri di Kabupaten Kediri pernah terjadi permasalahan terkait penyerobotan tanah pada Desa Bangkalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Penyerobotan tanah ini terjadi waktu dalam proyek pembebasan jalan tol Kediri Nganjuk. Tanah yang diserobot seluas 14,1 hektar yang diketahui warga setelah muncul SPT BPB atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan yang telah berganti atas nama orang lain. Jadi kemarin itu sebanyak 20 warga mengadu ke DPRD Kabupaten Kediri atas kasus dugaan penyerobotan tanah milik mereka di Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Warga melakukan protes atas kasus penyerobotan tanah dalam proyek pembebasan jalan tol Kediri Nganjuk. Sejumlah warga merasakan dirugikan atas dugaan kasus penyerobotan tanah warga seluas 14,1 hektar. Warga baru mengetahui bahwa tanahnya diubah ganti nama setelah muncul SPT PBB yang telah berganti atas nama orang lain. Dalam rapat dengan pendapat ini dihadiri sejumlah pihak seperti Kasat Reskrim Polres Kediri, AKP Girindra Wardana, Kepala BPN Kabupaten Kediri, serta perwakilan warga yang tanahnya diserobot. Lutfi Mahmudiono selaku perwakilan DPRD Kabupaten Kediri menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut menghasilkan 5 kesimpulan. Yang pertama, benar adanya penyerobotan tanah warga sekitar 14,1 hektar di Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Yang kedua, tanah yang telah diserobot diduga masih di bawah tangan, yang artinya prosesnya belum ke BPN. Melanjutkan penjelasan dari pihak BPN Kabupaten Kediri bahwa sejauh ini tidak ada tanah yang disahkan dari kasus tersebut. Saya tegaskan belum ada proses balik nama di BPN, ucap Ketua DPD Nasdem Kabupaten Kediri. Selain itu, telah disepakati bahwa pihak kepolisian dari Polres Kediri Kota siap menerima laporan dari masyarakat terkait potensi pelanggaran hukum. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu warga diminta untuk segera daftarkan tanahnya untuk dijadikan sertifikat ke BPN secara kolektif, ujar Lutfi Mahmudiono selaku perwakilan DPRD Kabupaten Kediri. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kediri Kota, AKP Girindra Wardana, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum atau pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Jika melihat kemungkinan masih ada penyerobotan tanah, tetapi untuk menepis kekhawatiran warga, berkas yang dipunyai oleh oknum ini masih belum kuat atau belum bersertifikat. Ketika ada warga yang sudah mempunyai sertifikat, kemudian tanahnya diserobot, itu jelas pelanggaran hukum dan akan kami tindak tegas. Namun, masalahnya tanah warga masih
patok dan belum kuat. Masyarakat belum dirugikan, ujar Kasat Reskrim Polres Kediri Kota. Oleh sebab itu, AKP Girindra Wardana menyampaikan kepada masyarakat untuk jangan percaya dengan berita hoaks. Yang penting menjalin komunikasi yang baik dengan kepala desa, camat, dan polsek setempat, atau jika diperlukan, jalin komunikasi dengan Polres. Silahkan berkonsultasi, ujar AKP Girindra Wardana. Selanjutnya, ada seorang warga menyampaikan bahwa pihaknya ingin meminta perlindungan jangan sampai ada penyerobotan tanah. Oleh karena itu, AKP Girindra Wardana menyampaikan bahwa kami tidak tahu 5 tahun lagi nanti seperti apa. Oleh karena itu, masyarakat mengadu meminta klarifikasi untuk memastikan perlindungan tanah warga tersebut. Jadi, waktu adanya kasus penyerobotan tanah di Kabupaten Kediri ini, tanah tersebut belum memiliki sertifikat dari BPN, masih berupa petok, dan jadi masih belum kuat untuk pelaporan kasus pelanggaran hukum. Untuk kesimpulannya sendiri, dari kasus penyerobotan tanah di Kabupaten Kediri, maka diperlukannya penyelenggaraan PTSL dan PTSP untuk mengurangi terjadinya pelanggaran seperti penyerobotan tanah tersebut dan pelanggaran lain-lain. Kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Kediri terkait penyerobotan tanah dikarenakan tanah masyarakat belum memiliki sertifikat resmi dari BPN, hanya berupa patok. Oleh karena itu, masyarakat dimintai segera mendaftarkan tanahnya untuk memiliki sertifikat tanah. Di sini peran program pemerintah terkait PTSL dan PTSP berfungsi untuk mempercepat pembuatan sertifikat tanah. Untuk PTSL sendiri ini merupakan pembuatan tanah sistematis lengkap, dan PTSP ini sebagai pelayanan terpadu satu pintu, jadi lebih mudah untuk mempercepat pembuatan sertifikat tanahnya. Yang saya ketahui sekarang di Kota Kediri sendiri, semua pelayanan sudah diarahkan ke PTSP atau DPM PTSP. Jadi kalau ada terkait pelayanan warga, langsung bisa menuju ke DPM PTSP Kota Kediri. Kalau untuk dari Kabupaten Kedirinya sendiri, kalau menurut saya belum ada untuk pelayanan satu pintu sendiri ini. Masih ke instansi-instansi yang dipilih. Jadi belum menuju ke satu pintu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.